News melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor wanita menjadi korban perampasan oleh sekelompok debt collector di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, tak hanya beradu mulut, para oknum tersebut juga sempat merampas ponsel korban hingga nyaris baku hantam dengan orang tua korban. Provokator apalagi nih? Kelompok penagih utang mengadang seorang pemotor wanita yang sedang membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor yang panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut tidak bisa memberi kejelasan ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan ponsel milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Hanya berteriak-teriak aja bahwa itu tidak boleh, itu tidak dilarang untuk merampas motor, bukan haknya itu, karena dia bukan penegak hukum atau orang berwajib. Itulah terjadinya tadi. Perampasan ya, Pak? Perampasan, betul, mau dirampas ya tadi ya. Kuncinya sempat dicabut, diambil di mana, Pak? Kalau dia kan langsung itu bukan pakai kunci, langsung elektronik dia. Kalau PCE gitu, ya jelas. Makanya dia nggak bisa. Di situlah kita berdebat sampai tadi hampir berantem juga sama beliau gitu. Ada berapa orang, Pak? Ada 4. Menunjukin surat apa tuh, Pak? Dia menunjukkan surat, nggak tahu surat apa. Yang jelas surat itu tidak itu ilegal lah bahasanya gitu. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan ke sosial media agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di tengah jalan. Setelah seharian hilang, korban banjir bandang ditemukan tewas di hilir Sungai Bedadung, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Ya, saat terjadi banjir bandang, korban hendak mencari barang berharga hingga akhirnya hilang terseret arus. Bisa korban ditemukan oleh seorang nelayan mengambang di hilir sungai. Korban bernama Wahid yang merupakan ASN di Desa Baderan, Kecamatan Panti, Jember. Saat terjadi banjir bandang, korban hendak mencari barang yang dapat diselamatkan di rumahnya yang berada di bantaran Sungai Badaen. Namun sebagian belakangan rumahnya ambrol dan korban terseret arus banjir. Usai diotopsi, jasad korban selanjutnya dimakamkan di TPU desa setempat. Itu beliau almarhum sudah sempat mengungsikan anggota keluarga ke rumah saudara terdekat, yaitu di wilayah Kemiri yang posisinya lebih atas. Cuman yang bersangkutan korban ini akan mengambil beberapa barang berharga, mungkin itu dokumen atau surat berharga yang ketinggalan di rumah. Nah, waktu di posisi itu malam hari itu, karena rumah korban bertepatan dengan lokasi tepat di pinggir bantaran sungai, ambrol dan... Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di SCBD Jakarta. Ya, tindakan ini merupakan pengembangan kasus tindak pidana pasar modal dan pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemirsa, penggeledahan bertujuan mengumpulkan bukti baru setelah vonis bersalah dijatuhkan kepada mantan pejabat BEI berinisial MBP dan Direktur PT MML berinisial J. Kini polisi menetapkan 3 tersangka baru, BH, DA, dan RE. Penyidik menemukan fakta bahwa PT MML dengan kode saham pipa seharusnya tidak layak melantai di bursa karena valuasi aset yang tidak memenuhi syarat. Meski begitu, saat IPO, PT MML berhasil menghimpun dana 97 miliar rupiah dengan PT Shinhan Sekuritas sebagai penjamin emisi. Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan 3 tersangka baru dalam perkara aku, yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya. Dari proses penyidikan di atas, penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham pipa tidak layak untuk melantai di bursa efek.
Pemirsa, pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban. Ya, pelaku juga berjanji akan mengganti rugi. Dengan etikat baik saya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut. Saya sangat menyesal atas kejadian yang terjadi. Dengan ini saya mohon maaf serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam unggahan di media sosial, pelaku menyebut dirinya bersalah telah membuat keributan tersebut dan akan mengganti seluruh kerugian. Sebelumnya beredar luas video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Mobil kemudian terus melaju dan menabrak pohon. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga hendak menculik bayi di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, pelaku ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Pria ini nyaris dihakimi massa saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang pria diduga hendak menculik seorang bayi diamankan dari amukan massa di pos keamanan Rusun Muara Baru Penjaringan, Senin petang. Diketahui pelaku bukan warga Rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun diduga hendak menculik bayi. Anak apa itu? Ambil anak, bayi itu bang. Bayi itu mana pelakunya yang tadi? Korbannya yang tadi? Itu tadi sempat dihakimi masa, abang sempat amanin bang? Dihakimi saya jangan ngelihat, cuma ini udah dianggap baru. Abang amanin? Iya. Penculikan bayi? Iya, penculikan bayi. Kalau pelakunya itu warga situ bukan pak? Warga rusun bukan? Bukan. Oh bukan? Bukan, pendatang. Ada berapa orang? Satu orang sebenarnya, saya lihat ini satu orang. Itu laporannya itu? Ya, laporannya penculikan bayi itu. Kini pelaku diperiksa di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.